Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya akan mencoba membahas pemrograman C membuat sebuah program antrian yang disebut dengan queue. Program antrian sendiri adalah salah satu metode pemrograman menggunakan double linked list yang memanfaatkan algoritma visual first in dan first out, yakni yang mengantri pertama maka dia akan mendapat pelayanan pertama. Oke, marilah kita perhatikan bagaimana program ini dibuat dengan menggunakan software C dan IDE Visual Studio 2010. Pada fungsi header terdapat input studio.h. Header ini digunakan untuk fungsi input dan output, sedangkan counter.h adalah header yang digunakan untuk di luar fungsi-fungsi input dan output. Di sini saya akan mendefinisikan sebuah fungsi menggunakan struct. Apa itu struct? Struct adalah sebuah fungsi yang menampung beberapa variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Perbedaan struct dengan array adalah jika array hanya menampung variabel dengan tipe data yang sama, sedangkan struct bisa menampung beberapa variabel yang berbeda, dan dia pun bisa menampung dengan beberapa variabel array. Di sini saya menggunakan variabel dengan tipe data integer, data 100. Maksudnya adalah data antrian yang tersimpan sebanyak maksimal 100 data. Kemudian data char data namun sebagai nantinya digunakan untuk inputan data, karakter untuk menginput nilai antrian dan data-data dari orang yang mengantri tersebut. Ciri khas dari linked list terdapat long atau head dan tail, depan dan belakang, yang akan memanggil fungsi itu sendiri secara berulang. Semua data struct ini disimpan dalam satu variabel yang sama atau tipe data elemen yang sama dengan nama queue atau antrian. Saya mempunyai 4 data struct dengan nama queue poly, antrian nama, dan antrian nomor. Ini nantinya akan dipanggil secara berulang dan berurutan secara linear. INT kemudian akan mendefinisikan variabel INT pilihan. Ini digunakan untuk nantinya memilih menu dari antrian. Terdapat 4 pilihan menu yang akan nanti saya buat. Data untuk memanggil fungsi data, integer, int, dan c. Kemudian karakter data sebanyak 20 dengan tipe indeks array 20, dan data 2 dengan indeks array 30, data 3 indeks array 15. Ciri khas dari program queue antrian terdapat isempty. Isempty ini adalah digunakan untuk mengecek apakah data antrian masih kosong atau sudah penuh, apakah data ini kosong atau sudah berisi data. Apabila antrian belakang bernilai min 1, artinya data ini sudah terisi, maka akan dipilihkan 1. Jika tidak, maka dia akan diisi dengan data berikutnya, else tulisan 0. Dilakukan pengisian data jika data itu kosong. Dan kemudian ciri khas kedua yakni ada is full. Ini untuk mengecek apakah data ini sudah penuh atau belum. Sudah penuh atau masih bisa diisi dengan data lainnya. Jika antrian bernilai maksimum 100, maka dia akan memberikan informasi sudah penuh. Dicarikan data kosong, maka akan diisi selanjutnya. Kemudian queue. Ini ciri khas antrian berikutnya, yakni ini untuk memanggil prosedur pengisian elemen dari antrian tersebut.
pastikan data racikan variabel int data char data seperti sama ya, seperti yang data yang di atas ini. Ini mulai pengeksekusian untuk mengisi data-data jika fungsi kosong ini mulai berlaku. Jika kosong, maka jika is empty jika data kosong dan bernilai 1, maka akan mengisi antrian depan atau belakang bernilai 0. Kemudian nama akan mengisi data selanjutnya dan dilakukan looping for ini sampai seterusnya. Antrian ini akan terus berputar sampai data ke 100. Testing looping selanjutnya, setelah data itu kosong kemudian diisi oleh user dengan beberapa data seperti ini, nama, terus kemudian poli yang akan dikunjungi oleh user, misalkan nama Lydia, poli antriannya 1, polinya poli gigi. Jika setelah user telah menginput data, maka akan ditampilkan informasi Anda telah masuk dalam sistem antrian, kemudian tinggal menunggu panggilan. Jika datanya full, maka ada pergantian secara linear. Ini akan mengeksekusi atau menghapus data di belakangnya. Berputar menghapus. Misalkan looping 20 kali. Anda telah masuk, silakan dipanggil. Kemudian ada DQ. DQ ini merupakan prosedur pengambilan elemen antrian. Setelah tadi data dipanggil dalam fungsi, kemudian di keyboard user, kemudian data itu diambil sesuai dengan prosedur antrian. Jika kita kosong, maka jika antrian kosong, maka akan diinputkan data antrian dari depan dan di looping sebanyak 20 kali, di increment seterusnya. Kemudian nama depan seperti ini. Pemanggilan data ke data kosong, maka akan melakukan run kosong. Nah, void buat ini adalah salah satu fungsi untuk menjalankan keseluruhan fungsi yang ada di sana. Antrian depan sama dengan antrian belakang ini satu, artinya di sini jika antrian itu kosong, maka diinputkan nama depan dan nama belakang kosong, kemudian poli depan dan poli depan kosong. Ini sebenarnya kondisi. Nah, selanjutnya fungsi yang pertama dijalankan ini adalah fungsi main. Di sini ditampilkan beberapa menu. Ini menu masukkan antrian, ambil antrian, lihat antrian, dan menu exit. Menggunakan looping, switch, dan cache.
poli itu data 3 yang telah didelokasikan di atas, data 1 yang lengkap dan poli berapa data 2 di N2. Nah, ini prosedur pengambilan data N2, data 1, data 2, data 3. Infected break, kemudian jika tidak, maka di D2 datanya diisi kembali. S3 jika antrian kosong, maka pemberitahuan jika min 1 antrian kosong, maka akan ada pemberitahuan antrian kosong. Nah, ini podcast ini adalah salah satu untuk fungsi untuk menampilkan karakter bertipe data string. Nah, ini antrian depan yang tadi sudah disurutkan, antrian belakang, terus yang keempat, jika tidak melakukan pilihan, jika user menentukan pilihan keempat, maka akan menampilkan pesan terima kasih atas partisipasinya. Kondisi default, kalau misalkan user tidak memilih menu 1, 2, 3, ataupun 4, maka akan ditampilkan info salah satu pilihannya. Terus get dan while, nah ini akan mengulang dengan 4, mengulang kembali ke menu 4. Oke. Nah, dilihat kembali bagaimana prosedur pengambilan data atau pengisian data pada pengambilan looping antriannya. Nah, pengambilan fungsi itu sendiri. Ini kita akan terlihat di sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba bagaimana kami dari sebuah programnya. Oke, ditampilkan, masukkan pilihan menu, misalkan pilih 1, masukkan antrian, masukkan nomor rekam medis Anda, misalkan 001, masukkan nama lengkap Anda, masukkan poli berobat gigi, misalkan gigi. Oke, data maka akan terekam dalam sistem antrian. Tinggal tekan enter untuk mengulang pilihan kembali. Kemudian kita pilih nomor 2, maka akan dipanggil A3 ya. Nah, di sini data yang terekam dalam sistem ini tadi. Terekam data 1 antrian dengan nomor rekam medis 01, nama lengkap dia, poli berobat gigi. Untuk lagi kita coba posisi 2, maka akan diundang antrian 1 dengan nama video, silahkan masuk di poli gigi. Kemudian jika kita memilih menu 4, enter, maka akan menampilkan pesan terima kasih atas partisipasinya.